Bersiap-siaplah buruh, bersiap-siaplah mahasiswa, masyarakat sipil untuk bikin benteng supaya kita bisa bikin garis. Kami ada di wilayah konstitusi dan Jokowi dan DPR ada di wilayah yang inkonstitusional. Sangat memalukan bahkan di mata internasional kalau sesuatu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi maka itu berlaku segera dan pada saat itu dan tidak boleh ada penundaan. Sekarang ada upaya untuk memanfaatkan menteri yang baru, menteri Hukum yang baru itu untuk mempersiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Perpu itu hanya boleh diterbitkan dalam keadaan darurat. Nah justru undang-undang yang ada sekarang itu yang sifatnya darurat yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi komunikasi-komunikasi yang sedang dibuat antara istana dengan DPR itu menunjukkan ada konspirasi baru untuk mengkhianati konstitusi itu. Jadi sebetulnya bersiap-siaplah buruh, bersiap-siaplah mahasiswa, masyarakat sipil untuk bikin benteng supaya kita bisa bikin garis. Kami ada di wilayah konstitusi dan Jokowi dan DPR ada di wilayah yang inkonstitusional. Ini lucunya kemampuan akademis kita sudah kita kerahkan, semua sifat kejujuran sudah kita ucapkan, tetapi Jokowi tetap menganggap bahwa dia harus benar, dia harus menang tuh. Dan tidak mungkin ada manusia yang berakal sehat di negeri ini yang ingin meloloskan seluruh ambisi Jokowi. Hanya itu yang mungkin kita bisa pesankan pada teman-teman pers juga tentu akan mulai melihat bahwa pemberitaan tidak boleh lagi dianggap netral. Pers harus memihak pada apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Tentu ada semacam cover both side, tetapi yang lebih penting adalah menentukan sikap. Jadi agenda setting dari masyarakat sipil harus juga dibaca sebagai agenda setting dari pers yang berakal sehat. Hanya dengan cara itu kita bisa persatukan lagi negeri ini untuk menjemput perubahan baru yang sudah dibukakan pintunya oleh Mahkamah Konstitusi. Bukan Mahkamah Konstitusi yang berkewajiban itu, tapi masyarakat sipil. Mahkamah Konstitusi kita hargai sebagai lembaga yang bau busuk, tapi kemudian menganggap bahwa bau busuk itu udah kelewatan karena terus-menerus disodorkan perintah busuk oleh kekuasaan yang disebut sebagai dirty hand itu. Jadi sebetulnya poin-poin yang sedang kita bahas di media massa hari ini adalah upaya untuk mengeratkan satu modus perjuangan baru karena kita sedang menuju pada krisis konstitusi, dan itu yang membuat kita bergairah lagi karena politik bisa ditumbuhkan dengan harapan yang lebih pasti, yaitu Jokowi tidak boleh menetap di dalam kekuasaan dia itu, dan sangat mungkin sebelum Oktober ya bisa dilengsarkan Jokowi karena terus-menerus mengkhianati konstitusi.